Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dari kelas C Teknik Industri angkatan 2022. Izin untuk mempresentasikan terkait tugas besar kami dalam mata kuliah simulasi komputer dengan studi kasus sistem antrian pada rumah makan Salatvin Surakarta dengan software Inilogic. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Winulita dengan NIM 250, lalu ada rekan saya Aprilia Arianti Lestari dengan NIM 202, lalu ada Anita Dwi Soleha dengan NIM 216, dan yang terakhir ada Rusmiati dengan NIM 254. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk bab satu sendiri yaitu deskripsi sistem extending. Salatvin sendiri merupakan salah satu rumah makan khas Solo yang cukup populer, di mana terletak di Jalan Hasanuddin nomor 99 Pengawan Banjarsari, Kota Surakarta. Untuk VIAN sendiri berdiri sejak tahun 2008. Untuk menu andalannya sendiri yaitu Salatvin. Terdapat permasalahan yang ada pada Salatvin, yang pertama antrian panjang saat jam makan siang, yang kedua keterbatasan ruang antri pelanggan, yang ketiga sebagian pelanggan tidak siap atau belum terbiasa menggunakan QRIS, yang keempat petugas kasir harus mencari uang kembalian, dan yang terakhir petugas kasir menjadi double job. Next. Chevron sendiri menerapkan jenis antrian yaitu satu jalur yang mengarah ke satu titik pelayanan untuk satu baris dan dilayani satu persatu secara berurutan, di mana Salatvin sendiri mengikuti prinsip FIFO, di mana pelanggan dilayani sesuai antrian berdasarkan waktu kedatangan mereka. Next. Penelitian yang kami ambil yaitu pada tanggal 17 Mei 2025 yang berlokasi di Salaspin dimulai pada pukul 10.58 waktu Indonesia Barat. Pada puncak antriannya yaitu sekitar jam 10.58 sampai 12.43, di mana pada waktu makan siang. Berikut ini merupakan tabel 106 data yang kami peroleh. Next. Baik, selanjutnya adalah analisis input. Pada simulasi komputer kali ini kita menggunakan uji distribusi data pada waktu antar kedatangan. Yang pertama adalah uji distribusi data waktu antar kedatangan atau arrival time, yakni waktu yang terjadi antara kedatangan suatu pelanggan dengan pelanggan berikutnya yang berurutan dalam sebuah sistem layanan yang terjadi. Untuk waktu-waktu yang sudah diuji, hasilnya dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Nah, berdasarkan hasil dari uji siswa dapat didapatkan nilai hitung sebesar 5 dan nilai tabel sebesar 5,9 sekian, sehingga data ditolak dan dapat dikatakan berdistribusi eksponensial karena nilai hitung kurang daripada nilai tabel. Hitungan tersebut juga memiliki bentuk yang sama dengan karakteristik kurva dari distribusi eksponensial. Dari hasil keduanya dapat dikatakan bahwa data waktu kedatangan atau arrival time dapat disimpulkan bahwa data pengamatan berdistribusi eksponensial. Yang kedua yaitu uji distribusi data waktu tunggu antrian atau waiting time. Untuk hasil dari perhitungan pada Excel dapat dilihat pada gambar. Kemudian di bawah juga ada waktu tunggu antrian. Next. Pada kesimpulannya yaitu pada waiting time tidak berdistribusi eksponensial dikarenakan pada kurva tidak mengikuti dari kurva dari distribusi eksponensial. Kemudian pada tabel uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil reject dengan nilai apa sebesar 0,05 tertulis jas. Maka dapat diartikan bahwa waktu tunggu tidak berdistribusi eksponensial. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji distribusi data waktu pelayanan atau service time. Di sebelah kanan terdapat perhitungan Excel yang sudah kita lakukan, kemudian di bagian bawah terdapat histogram waktu pelayanan atau service time. Next. Nah, bisa dilihat juga dari gambar, terdapat hasil uji C-square, didapatkan nilai hitung sebesar 53 dan nilai tabel sebesar 5,9, sehingga data ditolak dan dapat dikatakan tidak berdistribusi eksponensial, dikarenakan nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel. Kemudian juga terdapat output dari software EasyFit yang menunjukkan bahwa data pengamatan yang telah dilakukan tidak berdistribusi eksponensial karena pada tabel uji Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan pada hasil reject dengan nilai alfa sebesar 0,05 bertuliskan yes, maka dapat diartikan data tidak berdistribusi eksponensial. Next. Baik, untuk yang keempat yaitu uji distribusi data waktu dalam sistem atau time in system adalah waktu yang dihasilkan suatu entitas seperti pelayanan, produk, atau informasi di dalam suatu sistem dari kedatangannya hingga keluar dari sistem tersebut. Analisis ini berguna untuk membantu dalam memahami seberapa baik tingkat pelayanan pada suatu sistem. Di sebelah kanan ini merupakan hasil dari waktu dalam sistem, dan untuk yang bawah ini merupakan histogram dalam sistem. Next. Berdasarkan hasil dari uji C-square, didapatkan nilai hitung sebesar 26 dan nilai tabel sebesar 5,9 sekian, sehingga data ditolak dan dapat dikatakan tidak berdistribusi eksponensial karena nilai hitung lebih dari nilai tabel. Serta berdasarkan pada output dari software EasyFit menunjukkan bahwa data pengamatan yang telah dilakukan tidak berdistribusi eksponensial. Next. Oke, lanjut ke bab 3 simulasi, yaitu yang pertama ada skenario 1 berdasarkan real time, yaitu keadaan pelanggan Salatvin secara normal. Nah, ini merupakan gambar dari simulasi Inilogic. Next. Nah, pada skenario 1 ini membuat model simulasi berdasarkan data yang diperoleh secara real. Sebanyak pengunjung yaitu 106. Nah, pada data ini diolah menggunakan Microsoft Excel dan didapatkan rata-rata waktu tunggu sebesar 258,25 detik. Nah, pada gambar ini terdapat 2 bar chart dan 2 grafik. Next. Baik, yang selanjutnya merupakan skenario 2, yakni keadaan pelanggan Salatvin dengan perubahan layout pada kasir dan tempat pengambilan makanan. Pada skenario 2 kali ini, kita menggunakan beberapa data, yakni arrival rate sebesar 0,03 dengan kapasitas masing-masing antrian sebesar 10, lalu kapasitas masing-masing delay sebesar 1. Perubahan layout ini bertujuan untuk menambah line atau jalur antrian agar waktu pelayanan dalam kasir bisa lebih singkat, serta waktu dalam pengambilan makanan lebih efisien dan tidak bersibuk dengan customer lain yang ingin memesan makanan.
Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, ini merupakan hasil dari running pada software AnyLogic. Terdapat perubahan waktu yang signifikan pada waktu tunggu, waktu pelayanan, dan waktu dalam sistem. Di mana pada waktu pelayanan, pada skala 2 menjadi 88,19 detik, lalu pada waktu dalam sistem menjadi 96,40 detik. Dan dapat disimpulkan dalam hal ini berarti skala 2 jauh lebih baik daripada skala 1 dalam hal waktu pengurangan waktu tunggu, waktu pelayanan, dan waktu dalam sistem bagi customer. Kemudian yaitu ada skenario 3, keadaan pengunjung slot fees dengan penambahan server. Pada gambar dapat dilihat ada dua penambahan server, yaitu ada server 1 dan server 2. Di mana pada simulasi 3 ini dapat data Arifara sebesar 0,03 dengan kapasitas antara 15. Next. Kesimpulannya yaitu pada simulasi 3 ini didapatkan waktu pelayanan, waktu dalam sistem lebih sedikit atau lebih rendah daripada simulasi 1 dan 2. Oleh karena itu, maka pada skenario 3 dapat disimpulkan bahwa dengan dua server, skenario 3 lebih efisiensi untuk mengurangi waktu antrian dalam pelayanan di Slotfins. Oke, bab 4 analisis output. Di sebelah kanan ini merupakan tabel perbandingan setiap skenario bisa dilihat. Kemudian parameter yang digunakan yaitu ada uji T berpasangan, kemudian hipotesisnya ada H0 dan H1, kemudian untuk taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 dan 0,01. Next. Ini merupakan uji validasi dengan kesamaan dua variabel uji T berpasangan. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk skenario 1 sendiri itu menggunakan data yang didapat dari observasi secara langsung sebanyak 30 data nilai acak yang dilihat dari tabel sebelah kanan. Dan untuk tarif signifikan sendiri kita menggunakan dua yaitu 0,01 dan 0,02. Hasilnya bisa dilihat di tabel sebelah kiri bawah. Dan untuk keterangan nilai SP, T hitung, T besar, T kecil, dan P value dapat dilihat di tengah. Next. Untuk analisis output sendiri yang sebelah kiri ini ditunjukkan T hitung bernilai 0,0 maka lebih kecil daripada T kritis yaitu 2,663 sehingga T hitung berada di daerah penerimaan maka H0 diterima. Dan untuk kesimpulannya sendiri T hitung kurang dari T kritis maka H0 diterima. P value lebih dari tarif signifikan maka H0 diterima. Dan untuk kurva pada kanan ini memiliki T hitung 0,0 maka lebih kecil daripada T kritis yaitu 2,002 sehingga T hitung berada di daerah penerimaan maka H0 diterima. Sehingga T hitung kurang dari T kritis maka H0 diterima. P value lebih dari tarif signifikan maka H0 diterima. Next. Baik, selanjutnya merupakan analisis output dari skenario 2. Pada skenario 2 sendiri menggunakan data yang didapat dari simulasi dengan software AnyLogic pada sistem antrian di Slotfins Solo. Kemudian lakukan simulasi dan perhitungan dengan 30 data secara acak dengan klaim rata-rata output sistem nyata sama dengan rata-rata output sistem skenario 2 dengan taraf signifikansi sama pada skenario 1 yakni 0,01 dan juga 0,05. Lalu di sini terdapat tabel keterangan dan juga tabel perbandingan antara waktu pelayanan simulasi dan juga waktu pelayanan aktual. Selanjutnya dapat dilihat ada kurva yakni kurva pada taraf signifikansi 0,01 dan juga output dari software MATLAB. Diketahui kurva T hitung senilai minus 0,021 maka lebih kecil daripada T kritis yakni 2,663 sehingga T hitung berada di daerah penerimaan. Maka H0 diterima dengan rata-rata output sistem nyata sama dengan rata-rata output sistem simulasi skenario 2 dinyatakan benar. Lalu yang ada pada sebelah kanan yakni kurva dari taraf signifikansi 0,05 dan juga hasil dari Minitab. Dapat diketahui pada kurva T hitung bernilai minus 0,21 maka lebih kecil daripada T kritis yakni 2,002 sehingga T hitung berada di daerah penerimaan. Maka H0 diterima sehingga klaim rata-rata output sistem nyata sama dengan rata-rata output sistem simulasi skenario 2 dinyatakan benar. Kemudian pada skenario 3 dengan klaim rata-rata output sistem nyata sama dengan rata-rata output sistem skenario 3. Di sini terdapat 3 tabel, itu ada tabel taraf signifikansi, keterangan SP sampai dengan P value sampai dengan perbandingan waktu pelayanan simulasi sampai dengan waktu pelayanan aktual. Next. Dari kedua output Minitab ini didapatkan kesimpulan bahwa nilai T hitung bernilai 1,97 lebih kecil daripada T kritis. Yang pertama itu ada T kritis 2,663, kemudian ada T kritis 2,002. Maka T hitung keduanya berada pada daerah penerimaan maka H0 diterima. Dengan kesimpulannya maka H0 diterima sehingga klaim diterima. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada uji verifikasi. Nah, di mana uji verifikasi ini menggambarkan sistem nyata atau hasil terakhir dari perhitungan yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ada 3 skenario. Yang pertama ada skenario 1 yaitu selesai pengamatan. Skenario 2 yaitu memisahkan jalur antara pembayaran dan pengambilan. Yang ketiga, skenario ketiga yaitu menambahkan server atau kasir yang awalnya 1 menjadi 2. Mungkin bisa dilihat langsung pada gambar, bisa di next. Bisa di next. Nah, oke, kesimpulannya yaitu pada skenario 1, 2, 3 dari rata-rata output sistem simulasi 3 yaitu yang menambahkan kasir yang awalnya 1 menjadi 2 adalah pilihan yang terbaik. Maka skenario 3 yang akan dipilih menjadi alternatif yang akan diterapkan. Kenapa? Dikarenakan skenario 3 itu memiliki nilai utilitas yang paling rendah dibandingkan skenario 1 dan skenario 2. Next. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan, ada 5 kesimpulan. Pada intinya yaitu pada simulasi yang telah kita lakukan dan pengamatan kita lakukan, ada 3 skenario, yaitu ada satu skenario itu berdasarkan data aktual atau real time, kemudian ke skenario 3 itu perubahan layar di Slotfins dan mengubah dari 1 jalur antrian menjadi 2 jalur, kemudian yang ketiga itu ada skenario menambahkan server dalam simulasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di Slotfins. Kesimpulannya yaitu untuk skenario yang dipilih perbaikan pada Slotfins adalah skenario 3 dengan menambahkan kasir yang awal mulanya 1 menjadi 2 kasir. Hal itu didapatkan karena nilai utilitas pada skenario 3 lebih rendah di antara skenario 1. Baik, berikut merupakan daftar pusaka di mana menjadi salah satu referensi dari kelompok kami. Next.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.